Yang baru open camp baru Sheila, yang lain. Oke, oke, Pak Fendi lagi ada sidang skripsi. Siap-siap, Pak. Saya izin teman-teman mau foto dulu sebelum kita mulai ya. Ini yang join 20 orang ya. Oke, yang lagi di jalan hati-hati, yang baru bangun semangat yuk, saya yuk. Yang lagi di mana lagi nih? Di kamar. Oke, kita foto dulu ya sebentar baru habis itu kita mulai. Satu, dua, tiga. Ah, terima kasih. Oke, terus saya izin mulai ya, teman-teman. Nanti seperti biasa, saya akan menjelaskan materi dan kemudian nanti teman-teman boleh bertanya setelah selesai atau mungkin kalau di tengah-tengah kayak nanggung nih, saya butuh nanya sekarang, nggak apa-apa, boleh raise hand dulu atau apa nyampein di kolom chat ya. Oke, yang kemarin video interview belum akan saya bahas hari ini, nanti saya bahas pas offline aja ya, biar lebih enak gitu ya. Insya Allah kan nanti kita ada offline di bulan depan. Udah kelihatan, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, baik. Saya izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi udah berkenan untuk ikut hari ini di kelas saya lagi, di kelas apa ya, MSDM lagi untuk praktisi mengajar kerja bersama. Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang yang namanya learning and development. Sebenarnya kalau dengar dari bahasanya atau dari katanya learning and development ini sendiri kan sebenarnya apa ya, sesuatu yang bukan cuman ada di dunia kerja gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang dari dulu gitu selalu melakukan yang namanya learning and development. Cuman kalau dia konteksnya di perusahaan, biasanya bentuknya akan lebih kepada gimana nih caranya kita mengembangkan karyawan kita biar nantinya bisa berdampak sama kinerja atau produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk pertama, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Jadi untuk today's topik kita yang pertama, saya akan coba sharing nih sama teman-teman juga tentang learning and development itu sendiri. Kemudian apa sih tren dan issues terkait hal ini gitu kalau di dunia kerja gitu ya. Kemudian gimana sih caranya kalau kita pengen bikin development program dan terakhir kita diskusi. Nah, untuk gimana caranya bikin development program, ini saya coba akan jelasin cara yang paling sederhana, yang sekiranya kalau teman-teman nanti join di suatu perusahaan, terus teman-teman misalnya, let's say jadi staff SDM atau staff HR gitu, ini adalah hal-hal yang paling possible teman-teman lakuin, gitu ya.
Oke, yang pertama kita lihat dulu nih, apa sih isu yang ada sekarang? Ini mungkin teman-teman udah sering lihat ya di mana, di sosmed, di internet, atau dimanapun lah lagi jadi trending topik dan tidak hanya di negara kita, tapi juga ternyata terjadi di luar negeri, teman-teman. Contoh nih, Gen Z katanya susah nyari kerja. Karena apa? Karena katanya Gen Z ini dianggap susah untuk beradaptasi dengan dunia kerja. Terus ada juga yang bilang kalau dari survei 1.000 manajer rekruter nih, mereka tuh nyampein kalau nggak mau rekrut Gen Z lagi karena masalah ini katanya mudah tersinggung dan cenderung merasa dirinya hebat. Terus ada juga Gen Z dianggap memiliki etos kerja yang lemah, sulit berkomunikasi, susah untuk menerima umpan balik, dan secara umum belum siap menghadapi tuntutan di dunia kerja. Nah, another facts-nya lagi nih, teman-teman, ada 10 nih kurang lebih. Pertama, hasilnya itu satu, kurang motivasi atau inisiatif, itu ada kurang lebih 50%. Selanjutnya, kurangnya profesionalisme itu sekitar 46%. Kemudian keterampilan berorganisasi yang buruk ada 42%, keterampilan kesulitan menerima feedback 38%, kurangnya pengalaman kerja 38%, keterampilan pemecahan masalah yang buruk 34%, keterampilan teknis yang tidak memadai 31%, ketidakcocokan budaya itu 31%, dan kesulitan dalam bekerja tim itu ada 30%. Dari hal-hal ini, teman-teman, sebenarnya ada beberapa yang menjadi isu, itu sebenarnya bisa dikembangin atau itu bisa apa ya, itu namanya ada gap kompetensi, teman-teman. Nah, gap kompetensi ini sendiri kalau di dalam dunia kerja, misalnya kita udah nerima orang, eh ternyata dia tuh punya keterampilan komunikasi yang buruk, kita untuk posisi dia sebagai misalnya staff HR, harusnya dia punya kemampuan komunikasi yang baik karena dia harus menyampaikan beberapa misalnya program strategi pada saat sosialisasi atau mungkin berkomunikasi dengan seluruh karyawan. Nah, tentunya itu kan mereka harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik seperti itu, teman-teman. Nah, itu sebenarnya beberapa hal dari isu yang dimiliki Gen Z ini sebenarnya bisa dilakukan program yang namanya learning and development secara spesifik untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi mana aja nih yang ada gapnya gitu. Tinggal opsi lagi, apakah company tersebut mau effort untuk melakukan itu atau tidak, gitu ya. Intinya isunya seperti ini, apakah ini gak ada solusi, Kak? Apakah nanti Gen Z tidak bisa bekerja? Mungkin kalau trennya seperti itu, mungkin seperti pembahasan kita yang udah-udah ya, bukan Gen Z tuh nggak punya tempat untuk bekerja di dunia perkantoran gitu, atau mungkin di dunia profesional, tapi mungkin ada culture yang bergeser juga setelah COVID ini. Karena kalau teman-teman lihat nih, isunya kayak misalnya susah susah berkomunikasi, terus susah bekerja dalam tim, karena mungkin kita udah merasakan nih orang-orang yang pada saat kuliah ataupun sekolah kena COVID kemarin. Kan pas COVID, apalagi yang misalnya masuk kampusnya awalnya langsung online semua ya, kayak itu mau kenal temen juga agak susah gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, trennya apa sih sekarang? Kalau tadi kita bicara tentang isu yang ada, sebenarnya dari semua gap kompetensi itu, apakah bisa dimaklumi? Bisa-bisa aja, teman-teman. Mungkin kalau sekarang trennya kita harus merekrut semuanya adalah apa namanya, Gen Z, terus kita merasa kalau, oh kalau Gen Z nggak bisa nih kita pekerjakan karena mereka sulit berkomunikasi, mereka punya etos kerja yang kurang, dan yang lain-lain gitu ya. Kalau misalnya semua kandidat kayak gitu, masa kita nggak rekrut kandidat gitu ya?
Sebenarnya bisa-bisa aja karena setiap perusahaan itu nanti ada yang namanya program onboarding. Onboarding itu apa, teman-teman? Onboarding itu sebenarnya part of dari learning and development juga gitu. Nah, kenapa saya menampilkan ada LinkedIn Learning dan beberapa sosial media di sebelah sini, teman-teman? Karena sekarang perusahaan itu trennya mulai menerapkan yang namanya LMS atau Learning Management System. Biasanya salah satu yang digunakan sebagai LMS, salah satu contoh LMS mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya LinkedIn Learning. Jadi di LinkedIn Learning ini, saya kesannya kayak promosi ya sebenarnya. Ini sebagai seperti contoh aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi kayak LinkedIn Learning ini nanti dia adalah suatu platform yang dimana di dalam itu kayak ada perpustakaannya. Teman-teman mau belajar apa aja itu ada di sana gitu. Nah, beberapa perusahaan sekarang bekerja sama nih atau membuat sendiri learning management sistemnya mereka sehingga nanti tuh bisa kelihatan nih kayak misalnya ada karir journey-nya tuh seperti apa. Jadi misalnya Nino nih mau dikembangin gap kompetensinya apa aja sih sebagai talent management, misalnya communication skills, berarti nanti akan ada modul yang di set up untuk bisa mengembangkan Nino di bagian komunikasi skillnya tadi seperti itu. Nah, the other way, sekarang ini teman-teman kita tuh bisa belajar dari mana aja sebenarnya. Even yang banyak isunya sekarang terkait ChatGPT gitu ya, ChatGPT atau Gemini AI gitu, yang katanya bikin orang males, bikin orang em, apa ya, jadi nggak pintar dan segala macam karena instantly kita bisa dapat semua jawaban ada di situ gitu. Sebenarnya saya masih melihat sebagai semua hal tuh selalu punya dua mata sisi ya teman-teman. Kalaupun misalnya AI itu negatif banget, rasa-rasanya juga nggak begitu gitu. Kalau kita bisa memanfaatkan AI itu dengan baik, kita bisa tahu nih memanfaatkan atau cara menggunakannya untuk mengembangkan diri kita dan value kita, rasa-rasanya sih itu efeknya akan tidak seburuk itu ya, teman-teman. Nah, kalau sekarang TikTok banyak banget konten creator yang membuat apa ya, konten-konten yang berfaedah sebenarnya, kayak misalnya ngajarin sesederhananya ngajarin cara bikin PPT, cara mengoptimalisasi penggunaan Microsoft Excel. To be honest, teman-teman, saya pun banyak banget belajar dari TikTok gitu karena dia pakai konsep yang kisses, keep it short, simple, and selling yang pernah saya jelaskan di kelas pertemuan pertama ya. Jadi kayak dia ngasih kita pembelajaran, tapi pembelajarannya itu dalam konteks video yang komunikatif banget, terus simple, padat, tapi ngena gitu. Kita langsung tahu informasinya gitu. Itu kelebihannya sosial media sekarang. Terus kayak misalnya di Twitter, Twitter udah nggak ada ya sekarang jadi X. X juga banyak tuh kita bisa tahu isu-isu apapun dari situ. Kemudian ada YouTube, ada Instagram, ada WhatsApp yang udah berkembang dengan WhatsApp channelnya dan yang lain-lain ya teman-teman. Jadi sekarang sebenarnya kalau untuk kita mau belajar sesuatu ini bisa dielaborasikan sebenarnya dalam satu nanti namanya learning management system di suatu company, teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, ini setelah pandemi ternyata kita banyak banget tergantung sama yang namanya digitalisasi ya. Setiap orang punya smartphone, punya laptop, harus ada koneksi internet. Karena pada saat pandemi, kita memang hanya bisa berkomunikasi melalui jejaring ini sendiri. Dan ternyata ini mengembangkan kebiasaan baru dari orang-orang kita, termasuk cara belajar atau menggunakan metode apa menggunakan gadget-gadget ini sebagai metode pembelajaran atau media pembelajaran. Sorry, maksud saya media pembelajaran seperti itu. Next aja. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu learning and development? Nah, ini mungkin teman-teman bisa nyari definisinya apa, tapi secara sederhana, learning and development itu adalah proses berkelanjutan yang fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu maupun organisasi itu sendiri.
Mungkin nanya nih teman-teman, Bang, organisasi belajar juga, Kak? Enggak, maksudnya organisasi di sini adalah suatu perangkat yang membutuhkan orang-orang yang mau belajar terus biar dia juga bisa berkembang organisasinya gitu, yaitu karyawan-karyawannya. Nah, prosesnya ini melibatkan apa aja? Ada pelatihan, pendidikan formal, bisa coaching, mentoring, dan juga pengalaman kerja. Biasanya kalau pengalaman kerja di sini dimaksudkan kalau dalam perusahaan itu LMB-nya bisa berbentuk penugasan teman-teman atau mungkin ada proyek strategis yang dikerjakan secara tim. Seperti itu ya. Apa sih tujuannya dari learning and development, Kak? Tujuannya tuh yang pertama, yang pasti kita bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu itu sendiri. Yang kedua, itu meningkatkan produktivitas organisasinya. Dan yang ketiga, itu mempersiapkan karyawan untuk masa depan. Serta yang keempat, membangun budaya belajar. Nah, kalau untuk yang keempat ini, membangun budaya belajar, biasanya setiap perusahaan itu beda-beda nih, teman-teman, dari culture pembelajarannya sendiri. Kenapa saya bisa bilang beda-beda? Ada perusahaan yang dimana untuk konsistensi belajarnya harus kenceng nih reward and punishment-nya. Contoh, beberapa yang saya tahu di dunia perbankan itu tadi udah kita bahas tentang learning management system ya di awal. Nah, di learning management systemnya itu mereka nempelin target, teman-teman. Jadi misalnya em, Nino nggak boleh dapet insentif kalau belum ngerjain soal ujiannya. Nino insentifnya nggak akan cair kalau misalnya nilai ujian mingguannya belum mencapai minimum standar. Nah, itu namanya eh, apa ya? Perusahaan atau organisasi sedang berupaya untuk membangun budaya belajar di setiap lini atau di setiap lapisan karyawannya. Seperti itu, teman-teman. Itu salah satu contoh sederhana. Oke, next. Nah, dari learning and development sendiri itu ada apa ya namanya ini strategic role, teman-teman. Ada 5 sebenarnya. Yang pertama, untuk learning and talent development itu yang pertama develop people and capabilities. Jadi kita mengembangkan orang-orang ini gimana caranya mereka berkembang dari sisi kompetensinya, baik itu soft skill maupun hard skillnya. Kemudian yang kedua, gimana caranya dari learning and talent development ini kita bisa melakukan attract dan retain talent. Kemudian dari program ini juga kita juga melakukan program-program yang berdampak kepada motivasi karyawan untuk bekerja dan juga meningkatkan employee engagement-nya, teman-teman, seperti itu. Tapi ketiga ini dari sisi learning and talent development sendiri ini nantinya juga akan berpengaruh ketika perusahaan akan membentuk suatu budaya khususnya budaya belajar seperti itu ya. Untuk budaya yang mau dikembangkan apa nih yang mendukung atau yang mensupport suatu organisasi bisa berkembang gitu. Dan juga ada peran dalam hal membangun employer branding. Ketika kita melakukan ini, efeknya banyak banget nih ternyata teman-teman. Kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, sebelum itu, teman-teman harus paham dulu nih yang namanya personal development planning cycle. Maksudnya apa nih, Kak? Jadi, ketika seseorang itu mungkin bahasanya bukan ada di perusahaan aja ya, kalau menurut saya pribadi, ini kita sebagai seorang individu yang mau terus-menerus belajar. Yang pertama, kita harus tahu nih, mengidentifikasi dulu kebutuhan pengembangan kita apa sih sebenarnya, gitu ya. Salah, ini dulu. Kita harus nentuin tujuan. Tujuannya mau apa nih? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya, saya pengennya habis lulus dari sini, pengen kerja misalnya di BUMN, atau pengen kerja di BUMD, atau mungkin pengen kerja di perusahaan multinational company. Itu kan ada tujuan yang mau dicapai. Kemudian kita lihat nih juga, oh dengan misalnya saya mau jadi PNS,
oh kalau jadi PNS tuh harus apa ya? Untuk bisa lulus jadi PNS, saya harus penuhin kualifikasi apa aja. Nah, setelah itu kita lihat nih, masuk di tahap ini, mengidentifikasi development needs-nya. Development needs-nya sejauh mana sih saya punya gap dari apa yang dibutuhkan tadi dari tujuan saya, gitu. Jadi ketika ada yang dirasa masih kurang nih, teman-teman udah harus mulai tahu, oh saya kurangnya misalnya kalau mau tes PNS harus bisa pintar matematika atau harus bisa ngerti TPA gitu. Sedangkan saya lemah nih di hitungan. Berarti kan secara nggak langsung teman-teman udah tahu nih kelemahannya di mana dan harus mengembangkan dan banyak belajar di daerah mana. Kemudian di sini nih yang ketiga, look at the development opportunity. Apa sih caranya untuk mengembangkan yang tadi itu? Misalnya kelemahannya di TPA. Terus gimana ya caranya saya ngembangin itu? Oh, opsinya ada beberapa nih. Yang pertama, saya bisa belajar lewat YouTube. Itu. Yang kedua, saya kalau mau ngasih pembelajaran dengan effort yang lebih atau dengan ngeluarin sedikit duit gitu ya, investasi, mungkin saya bisa ikut bimbel gitu, private gitu ya. Misalnya kayak gitu. Kemudian yang keempat, formulate action plan. Nah, action plan-nya ini apa? Jadi kayak misalnya, oke, saya gap kompetensinya tadi nih, pengen belajar TPA. Skor TPA saya jelek banget, misalnya masih sekitar 30% dari target. Nah, misalnya teman-teman 2 tahun lagi nih lulus, sembari mempersiapkan diri untuk skripsi dan yang lain-lain, udah mulai tuh bikin timelinenya. Oh, oke, saya di tahun pertama sambil nyusun proposal skripsi, saya juga mau udah mulai les. Paling enggak kalau tadinya saya skornya cuma 30% dari yang nilai standar diharuskan, saya bisa naikin jadi 50%, misalnya kayak gitu. Itu namanya formulate action plan. Jadi kita ada timelinenya, teman-teman. Kemudian undertake development. Ini kita udah mulai lakuin. Oke, udah mulai dilakuin segala macam, mulai kursusnya dan yang lain-lain. Kemudian ini record outcomes. Kita ngecek, oke, udah sejauh mana nih aku pencapaiannya, sejauh mana saya berprogres dan yang lain-lain. Nah, yang terakhir kita lakuin review and evaluate. Nah, review and evaluate ini lebih kepada kita ngecek nih, oke, setelah 1 tahun ini dengan cara pembelajaran saya dari YouTube, kok gak berubah ya kemampuan saya? Kok tetap segini aja ya pada saat saya ikut tryout dan yang lain-lain gitu. Berarti kan ada yang salah mungkin dengan pembagian waktu, atau mungkin ada yang keliru tentang cara belajar atau metode belajarnya, seperti itu teman-teman. Dan itu berulang lagi terus-menerus. Intinya seseorang pada saat kita mau belajar, kita nggak boleh berhenti nih teman-teman untuk melakukan ini terus. Ingat, kita itu harus belajar sepanjang hidup. Kalau kita nggak belajar, berarti kita udah mati, teman-teman. Walaupun raga kita masih bernafas dan yang lain-lain, tapi kalau kita nggak berkembang, rasanya kita udah nggak hidup lagi, gitu. Kita udah kayak mati aja gitu, karena kita udah stuck di suatu tahun tertentu, di suatu masa tertentu, dengan pengetahuan yang segitu-segitu aja, gitu ya. Kalau saya terlalu cepat disampaikan ya teman-teman, saya kadang kayaknya terlalu cepat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dulu? Atau saya bisa lanjut? Ini saya ada yang dengar nggak sih? Bisa Saya, lanjut, Kak. oke, baik, saya lanjut dulu kalau gitu ya. Oke, nah teman-teman sebenarnya di dalam suatu program pembelajaran sendiri, karena saya pengen berbagi sih sama teman-teman. Kalau saya yang handling talent management dan sepengalaman saya nih teman-teman di talent management, kita ada yang namanya juga learning framework. Apa sih Kak learning framework itu? Jadi learning framework ini adalah ada yang namanya konsep 10-20-70. 10% formal learning, 20% social learning, 70% itu experiential learning. Gitu. Nah, itu apa nih masing-masingnya? Oke, kita bahas satu-satu. Jadi, formal learning ini
itu adalah pembelajaran yang dilakukan atau yang diberikan yang sifatnya tuh meningkatkan knowledge aja. Jadi kayak baca buku, sekolah sampai S3, sampai profesor dan yang lain-lain. Atau mungkin kita ngelakuin browsing di internet, baca jurnal, terus tadi nonton podcast, atau kita nonton video tutorial, and so on. Itu namanya formal learning, teman-teman. Jadi kita melakukan pembelajaran hanya dari membaca dan melihat, mendengar, menggunakan seluruh panca indera kita lah, kurang lebih seperti itu. Kenapa di sini cuma 10%? Karena secara metode pembelajaran atau learning framework, formal learning ini sebagai basisnya dulu nih, teman-teman, untuk stepping selanjutnya. Nah, setelah kita formal learning, kita membekali nih karyawan kita dengan formal learning, kita akan masuk ke yang namanya social learning. Di social learning ini sendiri ada apa aja? Nah, kalau social learning ini lebih kepada counseling and situational leadership. Biasanya kita dengan melakukan directing, coaching, supporting, delegating, ini untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan leadership juga seperti itu. Kemampuan-kemampuan apa ya? Sosialisasi kita seperti apa? Kita bisa memberikan masukan ke orang lain, kita bisa menerima masukan dari orang lain, kita belajar dari segi leadership skill kita, gimana sih caranya kalau misalnya teman-teman nih kerja kelompok kayak kemarin. Oke, kerja kelompok, satu kelompok ada 5 orang, let's say ya. Siapa nih yang ditunjuk jadi leader? Siapa nih yang ditunjuk jadi PM atau project manajernya yang handling atau yang controlling siapa apakah timelinenya sudah sesuai apa enggak? Nah, itu perlu di sini nih. Ada delegating, ada atasan bawahan yang mana sih sebenarnya yang menjadi cakupan dari si atasan, yang mana yang menjadi cakupan dari si bawahan dan seterusnya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada yang namanya experiential learning. Experiential learning ini apa? Itu mencakup mentoring dan management improvement. Seperti misalnya task assignment, improvement project, seperti itu. Kalau di dunia kerja itu masuk di mana, Kak? Itu masuk kayak job rotation. Job rotation tuh apa? Job rotation tuh ada mutasi, rotasi, promosi, and so on lah, teman-teman. Seperti itu. Ada juga acting atau job promotion. Seperti itu. Nah, dari ketiga stepping ini, yang mana dianggap paling berpengaruh terhadap pengembangan diri seseorang? Yang ini. Kenapa experiential learning? Karena kita lihat di sini. Ketika seseorang belum mampu, dia dimampukan dulu. Dengan cara apa? Dikasih nih ilmunya, formal learning. Misal, Nino nggak tahu nyetir, gitu. Padahal pekerjaan dia sebagai driver. Oke, dia nggak tahu nyetir berarti dia harus dikasih dulu knowledge-nya. Dikasihlah kursus. Kursusnya eh, dikasih buku dulu, video. Kalau nyetir tuh ada di sini ada gas, di sini ada rem. Ini yang namanya persenelan gitu-gitu ya. Dijelasin dulu tuh. Tahu secara nggak langsung mobil itu bergerak. Kalau mobil matic pakai transmisinya berarti ada yang D, ada yang P, ada yang N dan yang lain gitu. Knowledge-nya itu formal learning. Berarti kan udah punya knowledge-nya ya, udah kompeten lah ya, gitu, udah mampu. Kemudian setelah mampu, eh Nino belum mau nih, belum mau belum mau nyoba buat bisa bisa nyetir mobil sendiri, masih takut dia gitu ya. Kemudian sama atasan saya diajak lah, dilakukanlah misalnya coaching. Kenapa kamu nggak mau? Kan kamu udah diajarin bla 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 segala macam. Terus pas ngobrol sama atasannya, Nino nyampein, soalnya saya belum pernah praktek Pak. Saya cuma dikasih tahu dari segi ilmunya doang. Kalau di sini tuh ada gas, ada rem, ada setir. Tapi kan saya nggak tahu tuh kapan saya harus ngerem,
kapan saya harus berapa jaraknya saya harus ngukur pada saat saya mau belok kanan atau belok kiri gitu ya. Oh, nah, dari proses coaching itu kan sebenarnya ada feedback ya teman-teman. Ada yang disampaikan oleh si atasannya kayak kamu tuh sebenarnya bisa, kamu udah punya knowledge-nya segala macam. Tapi dari sisi Nino nih sebagai karyawan juga nyampein, lah Pak, saya masih kurang, saya butuh praktek, bla 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 segala macam. Nah, dia udah diarahin, diajarin segala macam. Oke, saya mau deh Pak nyoba. Udah mulai tuh bertindak sama bosnya, tadi dibantu. Udah dari segi sisi coaching, dilanjutin lah. Oke, kalau gitu kamu langsung praktek aja. Nanti saya panggilin guru langsung untuk ngajarin kamu belajar gitu, untuk nyetir praktek langsung gitu. Nah, inilah yang dimaksud kayak ada task assignment. Tapi nanti coachnya bilang gini, oke, kamu saya panggilin untuk langsung praktek, 1 minggu bisa langsung nyetir ya. Kayak gitu. Dikasih target tuh, biasanya gitu. Nah, setelah itu ada task assignment-nya kan. Berarti kan ada targetnya. Kalau dia dikasih guru, 1 minggu Nino nih harus udah bisa nyetir. Gitu. Udah langsung bertindak lah dia. Belajar setelah 1 minggu segala macam udah bisa, oke, udah terimplementasi, udah bisa dia. Sekarang Nino udah bisa nyetir, udah bisa ngantarin karyawan mau kemana. Itulah yang namanya udah berkarya, udah bisa kontributif. Jadi kurang lebih secara sederhana kayak gitu tuh teman-teman yang namanya learning framework. Jadi pada saat kita nyusun suatu timeline pembelajaran atau program pembelajaran untuk karyawan kita, nah jangan lupa untuk kita ngelakuin ini konsepnya ada 10%, 20, 70. Karena kalau kita langsung loncat ke sini, ini agak susah juga nih. Karena belum punya knowledge-nya. Sama kayak misalnya teman-teman diskusi tentang apa ya, hukum misalnya teman-teman manajemen diskusi tentang hukum pasal segala macam, akan teman-teman nggak ngerti ya. Tapi kayak misalnya dibatasi nih, oke kita ngomongin tentang hukum atau undang-undang ketenagakerjaan ya, sama teman-teman hukum nih, kalian dikasih materi buku belajar segala macam, dikasih timeline lah, ada coachingnya kan, ada mentornya gitu. Udah selesai gitu langsung nih coba sesi debat bla 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 dan dilakuin secara terus-menerus, pasti teman-teman akan jauh lebih terbiasa untuk debate masalah hukum gitu. Walaupun awalnya teman-teman nggak tahu menahu, tapi balik lagi prosesnya tetap harus ada ini. Kenapa experiential learning itu yang paling besar persentasenya teman-teman? Karena konsep pembelajaran seperti itu. Kalau kita cuma baca sekali, pernah nggak teman-teman ngerasa kalau gue baca materinya, oke gue tahu nih. Tapi pada saat misalnya baca sambil nulis atau bikin rangkuman, rasanya itu kayak lebih nempel gitu di otak kita, gitu kan? Karena kita melakukan proses internalisasinya bertahap, teman-teman. Jadi kita membaca screening, terus kita mengolah di otak kita. Setelah kita mengolah di otak kita, itu biasanya lebih tersimpan. Kita nulis lagi. Makanya biasanya kalau teman-teman mau belajar nih, misalnya kayak belajar kayak gini, termasuk saya pun nih, saya belajar lagi nih, kayak misalnya saya belajar, saya udah tahu ilmunya, saya udah dikasih mentor dan yang lain-lain, ada support dan yang lain-lain. Ini saya sebenarnya sedang melakukan experiential learning, teman-teman. Apa experiential learning saya? Saya coba share ilmu yang saya punya atau ilmu yang saya tahu ke teman-teman. Secara nggak langsung saya bisa mengevaluasi diri saya. Oh, saya ngerti nggak sih tentang materi learning framework ini apa enggak? Ketika kita sudah bisa berbagi tentang ilmu tersebut ke orang lain, itu berarti paling tidak, paling sedikit 50% kita udah punya knowledge-nya tentang hal tersebut. Itu jadi sebenarnya berbagi dalam konteks ilmu tuh nggak pernah merugikan ya teman-teman. Termasuk di dunia kerja juga ada konteksnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya ada, hening banget. Nanti aja kalau gitu ya, sekalian di akhir ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya terhadap development untuk yang tadi ini 10, 20, 70 ini? Nah, ini teman-teman, kalau tadi saya udah jelasin sedikit, ini mungkin lebih detailnya ya, impact-nya seperti apa.
10% itu learning, itu bisa apa meningkatkan caranya itu dilakukan dengan seminar, training course, certification, dan lain-lain. Kemudian 20%-nya itu meningkatkan relationship kita. Caranya itu learning from others, bisa shadowing. Shadowing itu kayak gimana ya jelasinnya. Jadi di perusahaan itu teman-teman ada yang namanya shadowing. Shadowing itu apa Kak? Shadowing itu misalnya saya sebagai talent manajemen kan tidak mungkin seumur hidup saya jadi talent manajemen, teman-teman. Yang namanya perusahaan itu ada career movement namanya. Yang pasti setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya. Sehingga kalau ada seseorang yang ditempatkan di suatu posisi yang sama terus bertahun-tahun, yakinlah dia akan zona nyaman dan tidak berubah. Nah, that's why kita butuh yang namanya shadowing. Ketika misalnya saya mau dipindah ke tempat B, misalnya bagian marketing gitu ya, saya nggak mungkin tuh teman-teman langsung pindah ke marketing gitu aja. Biasanya kita ada teknik yang namanya shadowing, dikasih tugas dulu, dikasih project bareng dulu sama teman-teman marketing, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya direct observation. Direct observation tuh apa? Kayak misalnya kita bisa belajar dari orang lain dengan cara, misalnya teman-teman nih, Kak, aku pengen biasa lihat konten a day in my life nggak? Nah, sebenarnya dari konten a day in my life itu, misalnya a day in my life as a HR staff gitu. Nah, itu sebenarnya teman-teman pada saat menonton video mereka sampai habis, ini yang teman-teman lakuin, direct observation. Jadi kalian ngeliat tuh, oh kalau jadi HR staff ngapain aja ya? Oh dari kayak gini, terus kayak gini, terus kayak gini. Itu salah satu hal yang bisa kita lakuin yang namanya learning from others. Atau mungkin lakuin observasinya secara langsung juga bisa. Kalau sekarang sih udah bisa pakai video kayak gitu-gitu ya sebenarnya. Terus ada exposure ke tim yang lain. Atau joining professional organization. Itu pokoknya bagian daripada learning from others. Kemudian ada juga nih namanya seeking feedback. Seeking feedback nih seberapa penting sih sebenarnya untuk kita bisa belajar atau membangun relasi kita di dalam situ? Penting banget teman-teman kita untuk punya coaching, punya mentoring, punya counseling, bisa 360 feedback. Itu penting banget di dunia kerja. Kenapa? Karena dari sini kita bisa belajar banyak. Coaching itu kita belajar untuk mencapai apa ya? Apa yang menjadi target kita. Misalnya, Nino harus menyusun program pembelajaran talent gitu. Saya sama atasan saya harus melakukan coaching tuh. Kayak, oke, kita mau bikin program pembelajarannya level apa nih, Pak? Jadi kayak ada komunikasi sama atasan gitu. Biar targetnya tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan, teman-teman. Gitu. Kemudian konseling, mentoring dulu kali ya. Nah, terus mentoring itu apa? Kalau mentoring itu dia lebih kepada skupnya tidak detail. Jadi kalau coaching itu teman-teman dia seperti kayak mendikte ya sebenarnya kalau coaching tuh kayak oke, kamu habis ini harus ini, harus habis ini harus ini, habis ini harus ini gitu. Harus ada steppingnya yang lebih rapi dan lebih rinci. Kalau mentoring itu lebih kepada mereka hanya memberikan kita masukan atau another perspective dari apa yang sudah dilakukan mentor kita untuk kita bisa punya point of view yang berbeda sehingga kita bisa lebih kaya pikirannya. Kita bisa nyampe ke suatu tempat tuh lebih baik lagi seperti itu. Kalau konseling itu biasanya di dalam organisasi kalau ada hal-hal yang mungkin lebih spesifik, lebih pribadi teman-teman, misalnya Nino kenapa sih kinerjanya nggak bagus gitu? Eh, Nggak capai target udah 2 tahun gitu. Kenapa sih Nino? Ada apa sih sama Nino? Nah, itu misalnya dicek, oh dia nggak apa-apa nih tetap masuk kerja, tetap ngelakuin, tapi kok dia kurang semangat ya? Ada apa ya? Pada saat dilakukan proses coaching, ternyata dilihat, oh Nino ada masalah pribadi nih, ada masalah keluarga dan yang lain-lain.
mungkin mentalnya sedang tidak baik-baik saja, misalnya seperti itu ya. Nah, diarahkanlah untuk melakukan sesi konseling. Jadi kalau konseling ini lebih kepada kita lebih deep ya, lebih private area sebenarnya. Konseling ini dilakukan oleh konselor atau mungkin pas punya atasan yang bisa melakukan teknik konseling dengan baik juga itu adalah blessing ya di dunia kerja. Jadi kayak dia bisa jadi teman sharing kita, teman kita menceritakan apa sih yang menjadi kendala kita dalam mencapai target kita atau performance kita. Itu juga satu proses development sebenarnya teman-teman. Terus ada namanya 360 feedback. 360 feedback itu apa? Jadi menjadi orang dewasa itu teman-teman kita nggak boleh baper sebenarnya ya. Kayak misalnya ketika ada teman kita ngasih kita feedback, eh kamu jelek banget tuh PPT-nya, warnanya nabrak sana sini. Nah, kita jangan langsung tersinggung gitu. Karena bisa jadi itu adalah hal untuk memperbaiki diri kita. Tapi balik lagi, memberikan feedback ke seseorang itu ada tekniknya, teman-teman. Kita bisa menerima feedback dari orang lain karena kita harus berpikir, oke, dia mengomentari terkait karya saya, bukan personality saya, bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Development itu adalah tentang sesuatu yang bisa diubah, teman-teman. Sesuatu yang bisa dipelajari. Ketika itu nggak bisa diubah atau dipelajari, ya jangan kita komentari. Contoh, kok Nino pendek banget sih, tingginya cuma 150 cm gitu. Nah, saya nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Karena ya udah, itu adalah pemberian Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ngasih saran gini, no, kayaknya kamu kalau misalnya lagi nge-MC, baiknya kamu pakai heels yang agak tinggian, biar nggak timpang sama MC cowoknya, misalnya kayak gitu. Itu feedback yang baik sebenarnya teman-teman. Kalau kita bisa menerima dengan baik kan itu juga akan berimpact baik buat kita dan profesi kita. Nah, seperti itu juga kalau di dunia kerja. Jadi ada cara menyampaikan feedback sebenarnya yang lebih baik juga. Contoh misalnya teman kita presentasi. Saat dia presentasi dia cuman a sehingga kita jadi nggak jelas nih untuk nangkep message dari materi yang dia sampaikan gitu kan. Nah, kalau udah konsepnya kayak gitu nih, teman-teman kayak, aduh, nggak dapet nih, jadi nggak bagus. Apakah kita bisa ngasih feedback? Bisa, tapi caranya yang baik. Jadi kayak memberikan feedback itu adalah feedback yang kita one on one. Kalau di perusahaan ya teman-teman feedback tuh seperti itu. Jadi kayak feedbacknya ada one on one. Kita komentari kontennya adalah sesuatu yang terkait produk yang dikeluarkan oleh si karyawan. Jadi kayak misalnya, eh Nino, kamu tadi materinya udah oke banget sih sebenarnya. Cuman mungkin kamu agak nervous ya. Jadi kamu agak belibet pada saat ngomongnya. Mungkin kamu boleh nih mulai belajar nonton nih videonya si A, si B, si C. Gimana sih mereka caranya berkomunikasi atau gimana sih caranya mereka menyampaikan sesuatu dengan lebih baik pada saat presentasi gitu. Sehingga audiensnya bisa lebih paham untuk mengerti atau memahami apa yang dia sampaikan. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi feedback tuh eh, ada caranya tersendiri. Caranya kurang lebih seperti yang tadi saya jelaskan. Oke. Kemudian 70% on the job experience. Apa aja sih? Ada learning from hardship, stretch assignment. Jadi dikasih tugas, unplanned event, dikasih apa acara-acara kegiatan-kegiatan yang di luar dari hal yang biasanya dia lakukan, dikasih tugas-tugas yang lebih sulit, difficult task ya. Kemudian ada new assignment, bisa dikasih tugas untuk lead task force, kayak selain saya bilang dikasih project kan gitu. Kamu jadi leadnya, coba biar misalnya siapa, Nino jadi lead, gimana caranya bisa jadi lead gitu, saya kayak gitu. Dia teach a class and so on and so on. Kemudian ada yang terakhir full job change, itu lateral move. Lateral move itu seperti kayak eh, lateral move tuh misalnya berpindah fungsi kayak tadi Nino dari talent management dari HC pindah ke legal atau Nino pindah ke mana gitu. Ada hierarchical move juga, ada juga move to different function atau business. Oke, teman-teman sampai sini ada yang mau bertanya?
Ini ngerti, bingung, atau saya kecepatan? Saya kecepatan nggak sih, teman-teman? Ada yang Enggak, jawab? Kak. Enggak, Kak. Aman Aman, ya? aman. Oke. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini kita udah masuk. Dari tadi kita udah ngomong-ngomong, apa sih yang dilakuin? Gimana sih caranya untuk kita bisa apa ya, bikin metode atau bikin suatu training gitu. Ada yang namanya metode namanya EDI, teman-teman. EDI itu ADD pertama itu adalah before training dilakukan, I itu during atau pada saat dilakukan, E itu adalah after. Kita lihat. Apa sih EDI itu? Oke, yang pertama itu adalah analyze. Sebentar ya, saya mau nyoret-nyoret. Saya coba ganti dari device yang berbeda. Oke. Nah, oke. Di sini untuk yang analyze nih, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman nanya, apa sih maksudnya analyze ini? Jadi, pada saat kita mau menyusun suatu metode pembelajaran, kita ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan nih, teman-teman. Antara lain, sebentar. Oke. Nah, analyze. Kita perlu melakukan analisa. Kenapa? Karena ini tuh saatnya kita untuk menyusun materi. Contoh, jadi sebelum kita menyusun materi ini, biasanya seorang HC itu akan melakukan pengukuran. Pengukuran terhadap apa, Kak? Pengukuran terhadap kompetensi gap. Nah, kompetensi gap ini sendiri didapat dari mana sih, Kak? Sebenarnya bisa dari satu, hasil asesmen. Hasil asesmen di sini seperti yang sudah saya jelaskan di yang sebelumnya ya, teman-teman, ada hasil asesmen center namanya. Hasil asesmen center ini dia akan menghasilkan skor kompetensi. Jadi kayak kompetensi mana aja sih sebenarnya yang menjadi gap kompetensi pada suatu posisi tertentu. Misalnya, Nino itu harusnya bisa eh, presentation skill. Presentation skill. Misalnya ya, harusnya untuk posisi Nino harusnya bisa presentation skills nih. Tapi ternyata Nino nggak bisa gitu. Nah, pada saat itu diidentifikasi melalui si assessment center ini, berarti ini yang menjadi rujukan teman-teman. Nino butuh training
Presentation skill. Ini yang aku butuhin gitu. Sebagai seorang karyawan, untuk menunjang pekerjaan saya butuh punya presentation skill ini. Nah, selain tadi yang saya jelasin, selain melalui pengukuran assessment center ini, teman-teman, gap kompetensi itu bisa dilakukan juga dengan melakukan evaluasi. Evaluasi apa? Ada yang tahu? Evaluasi kinerja, yang dimana evaluasi kinerja ini bisa didapatkan dari tadi KPI atau performance. Yang kedua, penilaian atasan atau 360 feedback tadi. Nah, misal nih, Nino KPI-nya aman aja, tercapai gitu, fine-fine aja nih, oke semuanya gitu ya. Terus nanya lah, ini butuh dikembangin apa ya untuk Nino ini? Karena kayaknya dia udah oke-oke aja nih, udah bisa apa namanya? Udah bisa em, udah bisa semua KPI-nya udah tercapai 100%, berarti kan tidak ada hal yang perlu diimprove lagi dan yang lain-lain. Nah, jangan lupa sebagai seorang HC, kita juga harus ngecek di sini penilaian atasan atau 360 feedback. Kenapa? Biasanya dari 360 feedback ini mungkin saya jelasin sedikit ya. 360 feedback itu sebenarnya apa? Gimana sih? Eh, ya. Jadi di sini aja ya. 360 feedback itu kita menilai eh, atasan, bawahan, dan juga peers. Nah, biasanya kalau atasan ini gampang. Atasan pasti selalu menilai bawahannya kan ya, teman-teman. Nah, menilai bawahan nih mungkin untuk kita individu, oh menilai bawahan gampang. Ini nih yang susah menilai atasan gitu ya. Terus yang terakhir menilai rekan kerja atau orang yang selevel dengan kita. Nah, biasanya masing-masing orang ini kan kalau di dunia kerja itu ketiga ini ada relasi kerja nih teman-teman sama kita. Misalnya Nino KPI-nya tercapai, tapi Nino tuh kasar orangnya. Kalau ngomong sama kita nagih-nagih kerjaan bikin kita nggak nyaman, suka ngata-ngatain kita, misalnya kayak gitu. Nah, itulah yang dijadikan highlight atau notes pada saat kita sebagai HC nanti mau melakukan program pengembangan untuk Nino ini. Gitu. Seperti itu teman-teman kurang lebih. Nah, nanti dari hasil ini ketemulah kan nama kompetensinya apa. Misalnya kompetensi communication skill. Ini yang harus didevelop nih. Oke, ini yang lain saya hapus aja ya. Biar saya bisa coret-coret. Oke, nah misalnya udah dapat communication skill. Ada nih kita analisanya caranya ini. Mengapa perlu training ini? Kenapa anggaplah Nino harus trainingnya communication skill? Kenapa sih Nino butuh communication skills? Oh, karena sekarang Nino itu pekerjaannya sebagai HC, di mana harus berkomunikasi sama banyak orang.
Kalau dia tidak berkomunikasi dengan baik, karyawan bisa jadi misunderstanding. Itu. Terus di sini ada nih, siapa yang akan jadi peserta? Ya, contoh Nino. Atau kalau di perusahaan biasanya kita ngelakuin secara besaran tuh teman-teman. Jadi kayak bisa juga eh, posisi-posisi yang membutuhkan communication skill. Nah, kayak gitu. Di mana diselenggarakan? Dalam kota kah, luar kota kah, di kantor kah, atau di luar gitu ya. Terus kapan diselenggarakan? Nah, ini biasanya kita rencanain tuh. Oh, kita lihat kalender. Biasanya HC tuh punya kalender training. Misalnya bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya. Ada apa aja agendanya, kegiatannya. Terus kita ngecek urgensi atau tingkat kebutuhan perusahaan atas skill itu gitu. Misalnya kayak yang tadi tuh dia driver, Nino tuh driver tapi Nino nggak bisa nyetir. Berarti itu harus segera dia diajarin nyetir gitu. Cara memilih prioritasnya seperti itu. Apa konten dan fasilitas yang diperlukan? Misalnya dia butuh apa aja untuk training communication skills. Misalnya apa ya? Laptop misalnya, terus butuh mentor, kayak gitu-gitu. Bagaimana programnya dilaksanakan? Apakah dilaksanakannya online, offline, atau dia diberikan tugas task force? Nah, kayak gitu, so on and so on. Seperti itu, teman-teman. Terus, lanjut nih, yang kedua, desain. Kalau desain itu gimana Kak? Maksudnya kita udah mulai menyusun yang namanya ini program konten. Jadi program konten ini kita udah mulai bisa mengecek kalau tadi adalah misalnya sorry, communication skill potensinya kan. Nah, kita udah bisa mulai menyusun atau membagi ke modul-modulnya seperti apa. Nah, kalau di sini udah dikasih nih contohnya. Misalnya tujuannya apa? Communication skill kita pecah. Dia apa? Tujuan, purpose-nya apa? Terus prosesnya akan seperti apa? Terus nanti objektif learning objektifnya ngukurnya gimana? Itu udah dimasukin ke sini, dipecah-pecah. Kemudian yang kedua, masuk nih ke learning objektif. Menetapkan tujuan pembelajaran dari modul dan submodul. Siapa aja yang bisa, yang harus memiliki pengetahuan ini. Misal, communication skill itu eh, corporate communication. Terus ada siapa lagi? Misalnya marketing and sales. Terus siapa lagi yang butuh kompetensi itu buat dikembangin? HC. Terus siapa lagi? Misalnya legal. Misal seperti itu. Terus apa pengetahuan atau keahlian tersebut? Nanti ini lebih kepada output yang diharapkan akan seperti apa. Kalau ini kita menganalisa kira-kira apa yang menjadi kendalanya. Nah, standar atau kriteria seberapa pengetahuan atau tingkat keahlian ingin dibangun. Nah, ini tadi berkaitan sama yang gap. Misalnya gapnya udah dapat communication skills. Oke, communication skills-nya kalau di level staff sama di level manager pasti berbeda. Nah, ini yang harus dipastikan teman-teman pada saat kita nyusun juga. Kemudian tes kriteria pada saat nanti program itu dilakukan, program pengembangan itu dilakukan. Nah, kita harus ngecek juga nih
apa aja cara mengecek kalau orang itu udah mampu atau enggak. Kayak biasanya ada tesnya. Terus kita kita ngeliat juga ini biasanya tesnya dilakukan sama HC, ada before after atau kayak tadi yang aku cerita misalnya dia membangun budayanya dengan cara oh kalau kamu belum ngerjain ujian, kamu nggak bisa cair insentifnya gitu. Itu salah satu tes, tes dan membangun budaya. Jadi dua yang disasar tuh biasanya. Terus ngecek dari performancenya apakah ngaruh, ada yang berubah terkait performancenya. Terus produk atau work sample contoh kerjanya seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, develop the training materials. Nah, ini biasanya kalau orang LND akan fokus banget nih sama ini. Ini namanya kayak bikin modul, teman-teman. Modul misalnya terkait komunikasi. Modul komunikasi itu harus apa sih? Satu, misalnya eh, memahami teknik-teknik komunikasi. Nah, kalau untuk modulnya yang ini, untuk level apa? Staff misalnya. Dua, terus pembelajarannya apalagi ya? Eh, mempengaruhi, mempengaruhi lawan bicara saat menyampaikan informasi. Misalnya kayak gitu. Berarti modulnya akan ada bla 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 bla. Ini akan diberikan saya manajer. Saya kayak gitu. Ini disusun di sini, teman-teman. Terus select the media. Seleb di media tuh itu bisa dilakuin macam-macam tuh. Kayak misalnya medianya mau dalam bentuk video, audiovisual kah, atau dalam bentuk handbook, atau dalam bentuk poster, apapun itulah you name it lah teman-teman. Terus mulai merencanakan message-nya atau pesan yang mau disampaikan. Jadi jangan sampai tadi desainnya udah apa, ternyata pada saat diterima sama orang, message-nya jadi berbeda. Jadi pastikan setiap prosesnya ini nanti jadi align gitu. Oke, kemudian, nah, implement. Pada saat kita melakukan implement atau implementasi ini, yang harus dipastikan adalah sebagai seorang HC, kita cari nih, select and prepare your trainer. Jadi kita harus milih orang yang tepat yang bawainnya siapa. Terus kita harus nyiapin orang ini sesuai yang tadi kita bikin. Kita udah bikin tadi mau plannya seperti apa, desainnya kayak gimana, terus medianya seperti apa, message-nya mau disampaikan dengan cara seperti apa agar semua orang paham. Itu kita harus make sure dulu tuh, teman-teman. Setelah itu kita make sure semua, kita baru kan kebayang tuh, oke, dengan kayak gini, kayaknya gue maunya pematerinya nanti misalnya orang yang udah jago gitu ngomong misalnya siapa ya, Indy Barens atau mungkin Boy William gitu ya, karena kita ngerasa orang yang mempunyai kemampuan communication skills yang bagus atau public speaking yang oke nih yang kita butuhin dengan tadi rules yang ada di sini kita udah set semua. Nah, kita nentuin orangnya siapa ya kira-kira. Nah, pada saat kita udah nentuin siapa orangnya, kita prepare trainingnya seperti apa. Oke, udah nih misalnya Boy William gitu ya. Nah, si Boy William ini kita tanyalah kayak, nanti kamu materinya ini ya. Terus caranya kayak gini-gini gini ya. Nanti audiensnya itu levelnya ini, jadi sasarannya ini kayak gitu. Habis itu dilakukanlah proses trainingnya dan terakhir kita melakukan evaluasi gitu. Jadi kayak kalau siapa orangnya, siapa yang menjadi pemateri kita, ini tuh ada beberapa hal nih yang bisa jadi pertimbangan teman-teman. Apakah kita butuhnya orang yang bentuknya learning facilitator, atau kita bentuknya orang yang technical advisor, yang banyak pengalaman, atau orang yang bisa memotivasi orang lain, atau dia orang yang sangat dikagumi orang sehingga dia ngomong apa aja semua orang percaya gitu. Karena prinsip
pertama dari pembelajaran atau kita mau belajar itu adalah ini, teman-teman. Kenapa trust itu penting? Saya ngomong di sini di depan teman-teman, mungkin nggak semua yang saya ucapin atau nggak semua yang saya sampaikan tuh nempel di teman-teman. Tapi sedikit banyak mungkin ada yang dikit-dikit inget, dikit-dikit, oh ini pernah nih dibahas sama Kamino gitu ya. Karena teman-teman misalnya membuka diri untuk mau mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Tapi kalau teman-teman ngelakuin yang namanya blocking, trust me, mau sebagus apapun pematerinya, you got nothing, teman-teman. Nggak akan nggak akan ada yang bisa masuk ke pikiran teman-teman, karena ya ini tadi kita udah melakukan blocking gitu. Jadi intinya memilih pemateri itu penting, teman-teman. Apa penting? Seberapa penting sih Kak kalau misalnya kita ngasih pematerinya yang tidak direspek sama orang, ya akan ada resiko kalau pembelajarannya akan tidak efektif. Jadi tidak efektif. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus memilih apa pemateri yang benar-benar sesuai kebutuhan kita. Karena ya itu, once itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang pasti nantinya pembelajaran yang udah kita bangun, yang udah kita siapin sedemikian rupa, itu jadi tidak efektif atau tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Sedangkan perusahaan itu sudah mengeluarkan yang namanya cost untuk melakukan atau menyusun suatu program training tertentu agar karyawannya bisa improve atau ada penambahan value terhadap individu-individu atau karyawan-karyawan yang sedang di training tersebut. Oke, kemudian yang kelima dari konsep EDI tadi itu adalah evaluate, teman-teman. Evaluate ini itu ada 4 level. 4 level ini bergeraknya dari atas ke bawah ya. Nah, yang pertama itu adalah result. Result itu apa, Kak? Jadi kita fokus untuk ngelihat. Jadi jangan bilang kayak misalnya teman-teman suka ngeliat nih, misalnya lagi liburan atau datang ke suatu tempat atau suatu event tertentu, ada perusahaan training gitu. Jangan berpikir kalau habis training udah selesai gitu aja. Enggak, kita juga menyusun training itu kita melakukan harus ada yang namanya evaluasi. Kenapa harus dilakukan evaluasi, teman-teman? Karena evaluasi ini balik lagi akan berujung kepada improvement seperti apa yang akan kita lakukan ke depannya sehingga nantinya program pembelajarannya bisa semakin lebih efektif ya gitu. Nah, jadi kayak kita ngeliat nih impact of the training. Seberapa jauh sih sebenarnya training yang udah dilakuin terkait communication skills itu berdampak ke organisasi. Misal, oh pesertanya pesertanya ternyata salah satu pesertanya membaik saat melakukan presentasi gitu. Jadi misalnya secara realita di behavior misalnya di behaviornya dia setiap presentasi sudah berkurang space fillernya. Space filler tuh apa, teman-teman? Space filler tuh kayak eh eh nah itu adalah salah satu misalnya indikatornya untuk kita ngecek, oh udah seberapa jauh nih orangnya untuk berubah perilakunya pada saat bekerja. Kemudian masuk lagi ke learning evaluasinya, fokus participant acquisition knowledge and skills-nya gitu ya. Jadi kayak dia udah tahu banget, dia udah sadar, oh oke, ternyata dengan ikut training ini saya bahkan udah bisa berubah nih dari cara komunikasinya dari yang tadinya saya AE-nya banyak banget gitu ya. Sekarang udah mulai membaik dan lebih nyaman untuk audiens mendengarkan saya dan saya juga jadi bisa lebih
efektif saat menyampaikan suatu materi tertentu. Seperti itu. Kemudian habis itu masuk ke reaction. Ini kayak participant satisfaction and perception of the training. Jadi biasanya kita ngecek nih seberapa jauh peserta menikmati atau merasakan oke nih berarti training ini cukup impactful buat saya pribadi, impactful buat saya dan pekerjaan-pekerjaan saya. Seperti itu. Intinya dalam melakukan modul evaluasi teman-teman, step-step ini dipastikan ada di dalam misalnya survei kah. Biasanya kan kalau habis training tuh ada yang namanya survei setelah training gitu yang kita diminta untuk isi gitu. Kayak kemarin misalnya teman-teman diminta untuk mengisi survei atas program ini kan, termasuk untuk misalnya nyampein gimana sih praktisinya pada saat mengajar, apakah cukup oke atau enggak oke, apa kurang oke, apa materi yang dibawakan kurang relevan, apa materi yang dibawakan ternyata kurang oke, atau materi yang dibawakan ternyata eh, tidak jelas atau seperti apa. Itu akan menjadi feedback teman-teman. Tidak hanya untuk saya pribadi, mungkin secara individu akan menjadi feedback buat saya gitu. Nanti akan diinfokan entah seperti apa, akan diinfokan dari praktisi mengajar atau gimana. Tapi secara nggak langsung itu untuk survei yang dilakukan untuk ngecek nih efektivitas efektivi apa sih ini? Bentar, sorry. Untuk ngecek efektivitas dari suatu program. Untuk apa? Biar nanti ada perbaikan. Dibuatlah program yang lebih relevan. Pokoknya cycle-nya akan seperti itu terus-menerus, teman-teman. Kalau konteksnya adalah kita berbicara tentang evaluasi dari suatu program training. Mungkin dari sini saya udah selesai nih, teman-teman. Sebentar, saya balik dulu. Nah, setelah ini saya mau kasih kuis. Ada 2 nomor. Tapi karena kemarin kita agak ribet ya, linknya agak gangguan ya teman-teman. Jadi mungkin untuk ini nanti kuisnya saya mau cepet-cepetan aja nih. Siapa yang paling cepat untuk menjawab di kolom chat kita ya. Tapi sebelum kita kuis, saya mau nanya dulu, ada yang mau bertanya kah, teman-teman? Ayo dong, kok sekarang nggak ada yang mau ngomong sih? Ini ngerti apa nggak ngerti nih sebenarnya? Aku Kak mau nanya sebelumnya maaf aku nggak ada feature yang raise hand jadi nggak bisa Oh, mencet raise hand oke. dulu. Oke, oke. Iya. Monggo Aku Talita. iya aku mau tanya aja Kak kan kalau misalnya tadi tuh ada dibutuhkan feedback tuh dari atasan atau rekan kerja gitu ya Kak. Mungkin karena sebelumnya aku juga belum pernah nyemplung langsung di dunia kerja aku mau tahu aja kalau sebagai HC itu biasanya ngasih maksudnya untuk mengetahui feedback 360 itu dari yang lain itu by omongan aja atau memang diadakan apa sih semacam kuesioner untuk tahu feedback dari yang lain gitu Kak untuk per individualnya. Oke, thank you Talita untuk pertanyaannya. Jadi kalau di perusahaan itu teman-teman sebenarnya ada namanya 2 hal yang kayak waktu itu pernah saya jelaskan. Pada saat kita mau mengkategorikan seseorang atau karyawan, baik itu dia yang masuk kategori talent atau misalnya mereka yang masuk Deadwood yang emang kalau ada kotak 9 box itu dia biasanya paling kiri bawah. Pengkategorisasiannya itu berdasarkan 2 hal. Yang pertama itu dari kompetensi, yang kedua dari performance. Nah, performance ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan tuh.
di mana performance-nya itu sendiri akan terbagi dua. Yang pertama dari segi KPI-nya seperti apa, yang kedua itu dari segi behavior-nya seperti apa. Nah, untuk 360 sebenarnya setiap perusahaan tuh beda-beda, Talita. Ada yang udah ngelakuin, ada yang enggak. Tergantung dari culture, kematangan culture sih sebenarnya dari setiap perusahaannya seperti apa. Ada kalau yang memang sudah se-mature itu organisasinya, biasanya mereka nggak ragu tuh untuk melakukan 360. Apakah itu cuma diomongkan aja, apa dicatat? Itu dicatat, teman-teman. Jadi kita ngelakuin nih. Aku coba share ya. Jadi kayak gini, teman-teman. Misalnya nih, em, kita mau ngelakuin penilaian atau review, namanya review ya. Dalam organisasi itu ada yang namanya review performance. Nah, review performance ini setiap perusahaan itu berbeda-beda, teman-teman. Ada yang melakukan itu 2 kali dalam setahun, ada yang melakukan 3 kali dalam setahun, ada yang melakukan 1 kali dalam 1 tahun, gitu. Nah, metodenya dengan cara seperti apa? Kayak tadi yang udah dijelasin di materi sebelumnya. Ada yang namanya KPI. KPI itu apa? KPI itu Key Performance Indicator. Nah, dari KPI ini sendiri, ini sederhananya apa sih Kak bahasanya? Sederhananya target, teman-teman. Jadi targetnya tercapai atau tidak tercapai atau dia berapa persen itu nanti di setup nih dari sini. Oke, yang kedua ada namanya behavior. Nah, inilah yang tadi bisa dari salah satunya 360, teman-teman. Biasanya kalau perusahaannya masih tidak punya sistem secara digital, ini dilakukan secara manual dengan cara isi form. Gitu. Isi formnya apa? Ini nanti formnya itu kurang lebih dia akan berisi misalnya sini nama, levelnya, terus posisinya apa, gitu ya. Terus masuk nih yang menilai siapa, kita siapa. Nah, terus seperti yang form interview yang saya share kemarin kan cuma ada satu kompetensi, satu atau dua kompetensi saya lupa ya teman-teman. Nah, misalnya posisinya adalah officer nih. Nah, di officer ini adalah kompetensi satu, dua, tiga, gitu ya. Terus di sini ada scale-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, misal di kompetensi satu, misalnya eh, technical apa ya, presentation skills, presentation. Jadi di presentation dia dapat berapa misalnya 4. Ini ada nih sesuai kompetensi. Kompetensinya ini nanti untuk behaviornya diberikan berdasarkan dengan apa namanya? Berdasarkan dengan si kompetensi levelnya setiap orang gitu. Jadi setiap level tertentu itu punya kompetensinya sendiri. Nanti ada di sini. Nah, terus terakhir biasanya di sini ada komentar. Komentar untuk apa? Komentar untuk misalnya apa yang menjadi strength poinnya dan apa yang menjadi
development area. Kita nggak nyebut weakness ya, teman-teman. Kita nyebutnya development area. Maksudnya development area tuh apa, Kak? Development area tuh berarti masih banyak kurangnya atau masih perlu diperbaiki atau masih perlu dikembangkan di dalam hal itu. Kurang lebih seperti itu. Inilah nanti yang dimasukkan, teman-teman. Catat apa gitu. Nah, apabila misalnya ini udah dilakuin, nah inilah yang menjadi record yang disimpan sama HC untuk menyusun modul yang tadi udah aku jelasin di awal. Gitu. Jadi feedbacknya apakah tersimpan, Kak? Tersimpan. Apakah nanti akan di follow up? Tentu, teman-teman. Itu harus di follow up. Setiap tahun HC tuh akan sibuk ngelakuin namanya, jadi kayak gap kompetensi. Gap kompetensinya ada tuh, misalnya eh, berapa kompetensi nih? Ada 3 kompetensi. Apa aja? Misalnya communication, terus developing others, terus misalnya apa lagi ya? Strategic thinking. Nah, dari sinilah misalnya catatannya Nino punya 3 gap kompetensi ini di tahun 2024. Terus habis itu dibuatlah journey kan, journey program pembelajaran. Nah, setelah dibuat journey pembelajarannya, diceklah Nino di 2025, apakah 3 kompetensi yang tadi ini sudah bagus atau tidak. Nah, selanjutnya, kalau sudah bagus, sudah di level mana? Kalau tidak, ini balik lagi, analisa lagi. Kenapa? Masalahnya ada di mana? Nah, biasanya kalau kayak gini, kita ngecek lagi nih, evaluasi form Nino saat setelah mengikuti pelatihan. Gitu, teman-teman. Jadi, cycle-nya kurang lebih seperti itu. Semuanya terdokumentasi dan yang lain-lain gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanya, Kak, tapi kalau di luar dari training, misalnya kayak tadi, dia ngomongnya terlalu kenceng atau dia ngomongnya terlalu ngegas. Nah, tetap teman-teman, setiap orang itu punya namanya IDP form. IDP form itu apa, Kak? Ini namanya Individual Development Plan. Sorry, kok plan sih? Plan. Nah, IDP ini itu semua tidak hanya mencakup dari kompetensi leadership, tapi dari teknikal juga. Jadi soft kompetensinya dapat, hard kompetensinya dapat juga gitu. Ini semua dicatat ke sini, nanti dicek setiap tahun secara berkala. Udah solve atau belum? Kalau belum solve, kenapa? Dibikinin lagi. Kalau udah, biasanya sih ada namanya, tapi ini next aja lah ya. Ini kayaknya kalau teman-teman nanti pusing. Ada namanya ROI. ROI itu apa? Return of Investment, teman-teman. Jadi setiap satu program training yang diberikan ke karyawan, ini tuh sama dengan cost, sama dengan investasi. Investasi yang diberikan perusahaan untuk karyawan. Kalau dia investasi, berarti pada saat mengeluarkan, pada saat mengeluarkan cost ini, tentu diharapkan ada yang namanya return, teman-teman. Gitu. Sales nih.
Contoh sederhana, sales tadinya nggak jago nih untuk menarik customer. Kurangnya di mana? Oh, dia kurang di communication sama em, apa ya, soft skill untuk hubungan antar personal, building relationship namanya itu teman-teman. Dan dia di training lah sedemikian rupa. Dikasihlah project tadi menggunakan konsep apa? 10, 20, sama 70 ya. Nah, dengan menggunakan konsep ini, udah selesai segala macam. Nah, ternyata dia berubah. Dari yang tadinya 1 bulan dia cuma bisa jual 5, misalnya 5 rumah atau dua rumah gitu ya. Setelah dia dilakukan program segala macam, ternyata dia berkembang nih. Dia jadi lebih tahu gimana caranya maintain relation. Dia jadi tahu gimana caranya membangun hubungan partnership dengan orang lain. Sehingga jualan yang tadinya 5 bisa jadi naik nih, jadi 8 misalnya. Nah, ini ada hitung-hitungannya nih, masuk ke sini nanti. Seberapa efektif si program training yang kita lakukan. Tapi itu next aja ya teman-teman. Kalau terlalu banyak nanti teman-teman malah tidak ingat apa-apa dari apa yang sudah saya sampaikan. Tapi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Aku Kak, Oke, Anggita, monggo Anggita. tadi kan untuk katanya kalau misalnya dia itu nggak sesuai bakal terus diulang terus kan Kak. Mm-mm. Apakah ada batas maksimal kayak misalnya ada batas maksimal nih, misalnya 3 atau misalnya ada dapat surat peringatan gitu dari HC-nya langsung gitu Kak kalau misalnya emang selama 3 kali nih misalnya dia emang nggak sesuai gitu. Itu biasanya apa yang harus yang dilakukan oleh HC-nya Kak? Oke, kalau dia udah berulang kali dan gak fit, balik ke yang tadi teman-teman. Dia akan ada review untuk ngecek posisi talent dia di mana. Jadi, sorry, dia akan balik lagi ke yang cycle tadi. Ada yang namanya, ini namanya nine box. Ya kok nggak nine sih? Bentar ya, biar cantik dikit. Maklum ya teman-teman, sangat tidak estetik anaknya. Ini kayak ini. Ini ada kotak-kotaknya biasanya. Ini kompetensi, sini performance. Kalau dia udah di training berkali-kali nih, teman-teman, terus kayak nggak reach-reach, posisinya nggak, gapnya nggak solve-solve nih, Kak. Pasti kan nanti lama-lama misalnya, tadinya dia di sini nih. Jangan di situ lah ya. Misalnya, eh, misalnya tadinya dia di sini nih, gitu ya. Terus kan harapan perusahaan, teman-teman, biasanya kita pengen semuanya ada di sini. Namanya talent ready. Ini maksudnya apa? Dia secara kompetensinya oke, secara performancenya oke juga. Jadi dua-duanya. Kalau ini anggaplah si X ini, dia kompetensinya di tengah-tengah, performancenya di tengah-tengah. Gitu. Jadi perusahaan buat bisa naikin performancenya dia, paling-paling tidak naikin kompetensinya dulu kan. Nah, dengan cara di training. Kalau dia di training gap kompetensinya nggak reach terus, ada dua kemungkinan sih. Bisa kompetensinya akan turun ke sini, performance-nya performance-nya akan turun ke sini, kompetensinya tetap, atau justru yang parah akan ke sini. Kalau dia udah ke sini posisinya, ini biasanya ini namanya deadwood. Apa maksudnya Kak? Mati segan hidup tak mau, teman-teman. Jadi kayak tuman gitu. Ini mau diapain? Nih orang mau dikembangin nggak bisa, performance-nya turun terus, dan yang lain-lain. Nah, biasanya perusahaan untuk mendorong itu dikasihnya satu, ada reward. Biar misalnya dia pada saat di training
fokus beneran mau mengubah itu perilakunya, mau memperbaiki diri. Yang kedua, harus ada yang namanya punishment. Saat si X dikirim training komunikasi, ternyata hasilnya fail, dievaluasi nih kesalahannya di mana gitu ya. Misalnya kalau yang pertama dilihat, oh dia kurang cocok sama metode pembelajaran online. Ternyata orangnya kurang efektif dengan itu. Kan yang kedua dilakuin kalau gitu dengan cara offline, terus ditambah penugasan atau proyek tambahan, plus mentor dikasih nih dengan kompilasi lebih kompleks dari sebelumnya. Plus, kalau masih nggak berubah, kalau nggak masih nggak bagus, ditambahin punishmentnya. Biasanya paling sederhana itu berpengaruh ke bonus. Saya berpengaruh ke bonus. Atau yang jangka pendek langsung diterima biaya trainingnya. Misalnya dia training nih yang kedua kali, biayanya 25 juta, teman-teman. Ini otomatis jadi hukuman ke dia, dibebankan ke karyawan. Jadi dia harus ngeganti ini 25 juta. Untuk mendorong apa? Mendorong orang punya keinginan untuk belajar. Tuh, belajar dan berubah, berkontribusi. Gitu, teman-teman. Jelas, Gita? Jelas Kak. Berarti Kak, kalau misalnya misalkan emang dia, nggak mau bayar 25 jutanya gimana, Kak? iya betul, Oke. apakah dia Mau yang di cut Misalkan nggak tapi mau dia gitu ya nggak udah dapat pergi uang aja. kompensasi gitu Kak? Oke. Atau dapat C, uang kompensasi gitu Kak? uang kompensasi. Gimana Maksudnya dia maksudnya? kayak di cut tapi dia tuh nggak dapat apa-apa gitu karena atas apa yang dia udah lakuin gitu loh. Itu possible, tergantung masing-masing kebijakan perusahaannya, Gita. Sebenarnya mekanisme misalnya dia dikenain denda 25 juta gitu ya. Kalau itu ada di dalam, nah ini jadi melebar nih, ke namanya SK atau surat keputusan direksi tentang aturan-aturan lah ya, aturan perusahaan. Misalnya memang itu tertuang di dalam aturan perusahaan harus membayar denda sebesar ini, biasanya mereka potong gaji, teman-teman. Gitu, dealingnya, potong gaji. Atau yang kedua kayak Gita bilang, misalnya dia jelek banget nih, nah, improve semuanya dari segi talent, mana tadi tuh yang talent. Dari segi talent dia udah masuk Deadwood nih. Kalau udah masuk Deadwood, terus masih jelek terus Kak, apa possible dia dikeluarin? Possible. Soalnya dia dikeluarin, dikeluarkan, plus misalnya kalau normalnya dikasih pesangon, misalnya kalau dia masa kerja lebih dari 3 tahun kasih pesangon 1 kali gaji misalnya. Ini jadi nggak dapet, bisa aja. Selama ini tertuang di sini teman-teman. Ada namanya peraturan perusahaan. Kalau semuanya tertuang di sini, aturannya jelas saat kita misalnya tidak biasanya perusahaan tuh nerapinnya gini. Saya cerita yang di tempat saya aja ya. Jadi saya beda-beda. Ada perusahaan saya dulu yang ketika tidak berperforma baik dalam kurun waktu 1 tahun, ini hasilnya demosi. Demosi itu apa? Ada yang tahu? Demosi itu turun jabatan, teman-teman. Jadi tadinya dia manajer di 6 bulan pertama, misalnya
jelek nih, atasannya ngeluh. Ah, Nino jelek banget kerjanya. Oke, bikin tertulis mana KPI-nya yang harusnya 6 bulan itu dia udah 70%, ternyata dia 6 bulan cuma 30%. Dikasihlah yang namanya surat peringatan pertama. Gitu. Evaluasi nih, 6 bulan berikutnya dong. Berarti 6 bulan berikutnya dicek. Itu udah 1 tahun kan, yang harusnya KPI 1 tahun, misalnya dia eh, harusnya udah 100% kan. Ternyata setelah 1 tahun, dia KPI-nya cuman di 65%. Nah, kalau udah kayak gini, bisa nih naik lagi ke sini SP2 atau langsung SP3. Opsinya mau yang mana nih? Nah, balik lagi teman-teman itu kembali ke sini. Setiap perusahaan punya ini. Jadi beda-beda diajukannya gitu. Intinya mengenai si apa namanya reward learning and development ini ininya harus kencang juga teman-teman, dua ini nih, reward and punishment-nya. Kalau sekarang beberapa company itu misalnya tadi kan kita bahas soal punishment-nya ya gitu ya. Terus mungkin teman-teman nanya, Kak, tapi kalau untuk reward-nya apa? Nah, kalau sekarang teman-teman untuk terkait learning and development, reward-nya itu selain daripada yang tadi misalnya bonus ya, ada juga perusahaan yang menerapkan namanya learning wallet. Learning wallet ini apa, Kak? Jadi learning wallet ini kalau tadi di awal teman-teman ingat, aku sempat share yang tentang LinkedIn Learning, LinkedIn Learning. Nah, ini tuh ada saldonya. Nah, saldonya itu bisa bisa mereka pakai untuk belajar apapun yang mereka mau. Atau biasanya dipakai untuk misalnya, oke, aku dapat learning walletnya misalnya 100.000 koin. Ini bisa ditukar apa? Oh, bisa ditukar. Aku dapat membership golf misalnya. Atau aku dapat membership gym. Atau kalau aku misalnya ikut training, ikut sertifikasi, terus aku lulus dan bisa menerapkannya, rewardnya dikasih iPad. Ada yang seperti itu. Intinya manusia itu kalau teori behavioristik ya, kebetulan saya backgroundnya psikologi teman-teman, itu kita selalu kalau mau merubah perilaku orang biasanya pakai ini kalau mau cepat reward sama punishmentnya. Jelas. Ketika ini tidak jelas, susah tuh identifikasinya teman-teman. Gitu sih. Ada lagi? Kah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya mau kasih kuis. Dua aja, dua pertanyaan. Langsung dijawab aja ya. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan nama, nih, kelihatan nggak sih, teman-teman? Oke, cepet-cepetan. Siapa yang bisa jawab? Merencanakan training yang terakhir tadi dibahas, apa itu namanya, metodenya? Ada 5 huruf. Talita, Edi, yang paling cepat ya berarti. Oke, Talita, coba open mic. Edi itu ada apa aja? Ingat nggak? Aduh, bentar. Tadi tuh A-nya analyze, Mhm. terus
Desain, Oke. develop, Oke. terus I-nya apa ya dulu lagi? Ini apa? Kalau E-nya evaluate, Oke. I-nya apa ya? Ayo. Oh my Ada, God. ada yang bisa bantu? Ini apa? I-nya implement, Kak. I-nya implement. Oke. Good. Thank you untuk Talita. Walaupun kurang sedikit, tapi nggak apa-apa. Talita yang paling cepat dan hampir mendekati benar. Berarti Talita untuk pertanyaan pertama nanti aku traktir makan siang. Kopi aja lah ya. Aku nanti kamu chat aku. Nanti aku kasih GoPay apa OVO ya. Makasih Kak Nino. Oke, sama-sama. Yang kedua, duh, nge-lag lagi nih. Cepetan ya. Yang kedua, nih, sebutkan 3 hal yang ada dalam learning framework beserta besaran persentasenya. Yuk, kita lihat siapa yang duluan ya. Ayo, yang ada 3 tadi. Oke, Sininta, learning 10%, relationship 20%, on the job experience 70%. Betul sekali. Atau bisa juga nyebutnya 10% formal learning, 20% social learning, dan 70% apa? Ada yang bisa nambah satu yang 70% apa nama lainnya? Ada yang tahu? Namanya experiential learning. Ingat, pokoknya konsepnya 10, 20, 70. Oke, Cininta. Nanti chat aku juga ya. Nanti kamu juga aku kasih OVO atau GoPay. Oke, teman-teman, ada lagi kah yang ingin ditanyakan lebih lanjut sebelum kita akhiri kelas? Gimana, Nggak ada yang ada. mau tanyain nggak? Paham? Oke, Pak Fendi, sekalian ya aku mau minggu depan tuh kita ada kelas nggak ya? ada, boleh mau. Kita maksimal tanggal Offline. berapa, Bu ya? Terakhir, Bu ya? Aku soalnya minggu depan kayaknya nggak bisa nih Pak. Berarti Pak mau di ini ya, Kalau mau minggu depan jangan Rabu tapi aku hari kayaknya apa? Rabu. Teman-teman Nanti buat bisanya hari apa? teman-teman, Coba teman-teman deh yang teman-teman bisa. Kamis Jumat gitu deh Pak. Aku mungkin masih Kamis bisa. bisa nggak Kamis? Kamis Kamis jam 10 bisa nggak, teman-teman? Yang lain gimana bisa. Kamis jam 10? Ini Kamis jam 10 bisa nih. Kamis jam 10 Bisa, Bu? bisa ya. Kamis jam 10 aja ya minggu depan. Oh, ya. Gimana Kalau teman-teman? saya minggu depan Kamis saya bisa offline, saya usahain offline ya teman-teman. Tapi kalau nggak berarti yang minggu depan online lagi. Bu Nino, kita ini Ya, online udah berapa kali ya? ini kali kedua. Oh, kali dua masih ada dua offline lagi ya? Ya, masih ada 2 offline. 2 Oke. offline, 1 offline. Gitu. Kalau minggu Oke. depan nggak bisa offline, saya insya Allah hadir offline. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa, punten mungkin minggu, oh ada kelas Kamis. Oh, Zahra. Berarti Jumat ya? Jumat lagi jam Jumat. 10. Kalau Jumat, teman-teman gimana?
Ada yang ada Kita itu kegiatan deadline kamu? sampai tanggal berapa sih Bu Nino ya? Saya lupa deh. Kayaknya sebentar Pak, saya coba cek dulu. Saya lupa lagi. Kayaknya 18 deh waktu itu Bapak sempat ngomong 18 terakhir. berarti ya. Hmm. 18 berarti 2 minggu lagi. Iya, Berarti kan Mas nanti ada yang 2 kali offline itu Kamis Jumat ya kalau nggak salah Pak. Apa boleh Rabu boleh Jumat ya? boleh Yang boleh satu satu buat semuanya ya kan permintaan dari UPJ. boleh boleh. Iya. Berarti nanti yang Jumat terakhir di teater aja nanti seminar ya, Bu ya, terakhir ya. Jam 9 sampai jam 11 lah, biar ada tanya jawab 2 jam cukup. Gimana ya? Itu ya Bu ya, nanti ya. Boleh. Berarti Ada minggu lagi? depan hari Jumat, oke teman-teman, jam 10 ya. Iya oke. Saya kabarin Tolong di dulu. remind ya Kalau Almira ya. kalau saya bisa offline, saya insya Allah hadir di sana offline. Saya info beberapa hari lah sebelumnya. Tapi kalau nggak bisa, paling online lagi dulu teman-teman ya. Oke. Oke. Tapi better better emang offline sih, terus nanti besoknya online, besoknya lagi. Oh, kalau nggak jadi nggak bererat gitu Bu ya. Iya, sebenarnya pengennya gitu Pak. Cuman aku cek Besok jadwal. Selasa, Selasa Ibu nggak bisa Selasa ya? Selasa Nggak anak ada bisa. kelas sih ya Selasa. Aku nggak bisa Rabu soalnya aku BOD. Selasa pasti prepare. Bikin report, bikin report. Iya. Kayak teman-teman ya, ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada ya? Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Adakah ini pada mau makan kayak ini kadang-kadang mereka? Ya udah, makan siang dulu lah ya. Terima Eh, kasih ya. Sebelumnya foto dulu dong, saya buat report. mana Boleh. kameranya tolong ke depan. Ananda Oke. nih, mana Ananda nih? Hari ini ada kelas yang lain ya, teman-teman. Nggak ada, Kayaknya hari jarang. Biasanya ini, ini yang ikut sedikit, Pak. ya mahasiswa UPJ rajin-rajin Bu. Jadi yang datang benar-benar rajin, sangat rajin. Sisanya rajin aja. Ya. Jadi Oh, ya nanti Bu Nino tahu lah ya, di dunia kerja yang seleksinya seperti apa. Kan kalau saya gini Bu Nino ya nih. Tolong kasih masukan Bu Nino ya. Nih, sorry penutup ya. Saya selalu ya. bilang ke mahasiswa semua, kalian tuh di kampus tuh seperti kamu tuh kayak pemain badminton. Kampus nih kayak latihan ya, paham nggak? Bener nggak, Bu? Oke. Iya, ketika kamu Betul. di sini pasti kamu kan capek, letak, lelah ya kan, terus ekstra tugasnya di push, energinya kan, waktunya dan lain-lain, biar kamu selalu kamu punya keahlian. Bayangin kalau jadi pemain badminton, nggak latihan, nggak praktek, terus tiba-tiba tanding di dunia kerja, bisa menang nggak? Pertanyaannya, nggak akan bisa. Saya jamin kan, kamu seperti itu. Saya yakin seperti itu. Saya jamin. Menurut saya pribadi, tolong teman-teman semua siap bekerja keras lah dalam di kampus ini. Anggap aja ini tempat latihan kamu, tempat kamu memacu skill kamu ya. Banyak ya, saya sangat sayangkan kalau seandainya kamu di kampus itu dikasih tugas sedikit ngeluh, dikasih kerja keras sedikit udah ngeluh lagi ya. Nanti kamu pada saat bertanding di lapangan, mental kamu, skill kamu, apa yang bisa kamu jual kan gitu ya. Benar nggak Bu Nino? Masukan saya. Betul. Betul, Pak. Iya, teman kadang-kadang biar teman-teman tuh biar sadar Bu. Soalnya nanti saya khawatir nanti pas di dunia kerja, takutnya dia nanti jadi pemain yang kalahan mulu. Akhirnya, akhirnya dari, Kan tadi di awal udah saya jelasin tuh isu iya, Gen Z sekarang. iya kan? Ya kan, teman-teman? Isunya apa aja tuh? Tapi apakah isu itu sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa berubah? Enggak, bisa berubah. Itu bisa Iya, dipelajari, teman-teman. thank you ya. Ayo kita foto. Kevin katanya ada kelas Pak Jumat. Kevin kelasnya jam berapa, Kev? Kalau Jumat kan biasanya kalau Jumat itu jam 7 sampai jam 10-an sih paling. Iya, jam 10 Oh, kita masuk. jam 10 aja. Iya. Iya. Jam 10 bisa masuk ya. Kayak. Ya kita foto dulu teman-teman. Oke. Aku juga mau foto pakai HP deh. Saya hitung ya. Ibu yang hitung deh.
Satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga, Satu, dua. Ya tiga, lagi. Satu, dua. tiga. Thank you, teman-teman. Terima Yang kasih nggak banyak. yang lagi foto Mungkin cuma Ananda materinya saya doang nih. share ya. Ananda mana nih Ananda nih? Lagi Ananda. sibuk kayaknya, Pak. Iya. Ananda, Ratu, Ayesha. Oke ya, thank you ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi next week, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat, Waalaikumsalam. teman-teman. Dadah. Terima kasih, Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Nino. Kak Nino. ya.